Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tokoh Kita. Baik, Gus Yakut, tadi kan Ya, kita sudah panjang membicarakan sejarah mengenai GP Ansor. Nah, ya, sekarang kita harus mengetahui juga nih sejarah dari ketua umumnya GP Ansor. ya. Bisa diceritakan nggak sih kira-kira masa-masa mudanya gimana? Saya lahir dari keluarga pesantren. Sebelum lahir mungkin saya sudah di pesantren itu. Sebelum lahir sudah di pesantren, baik. Saya di keluarga pesantren dan menghabiskan masa kecil saya sampai SMA di pesantren. Pesantren yang kebetulan milik kakek saya yang kemudian diteruskan oleh almarhum ayah saya. Saya di pesantren. Pesantrennya ini dekat dengan rumah, jadi berhadapan-hadapan dengan rumah tempat orang tua saya itu. Saya tinggal di tempat orang Mohon tua maaf, saya. Gus, ini pesantren di lokasinya? Di daerah? Rembang, di Jawa Rembang, Tengah. Jawa Tengah, Rembang, baik. Jawa Tengah. Orang tua saya ini juga agak unik dalam mendidik kami anak-anaknya, termasuk saya. Saya dibebaskan, mau mondok, mau di pesantren tempat lain atau di rumah saja. Saya memilih di rumah saja. Saya tidak di mondok atau di pesantren di luar. Tapi oleh orang tua saya boleh tetap di pondok, tapi tetap ngaji seperti santri dan tidak boleh tinggal di rumah. Jadi tinggalnya tetap di pesantren, meskipun rumahnya itu Walaupun di depan pesantren. pilihannya rumah saja sebenarnya ya. Ya gitu, sampai SMA saya di situ, kemudian ya saya ngaji seperti santri yang lain, bisa belajar Surumiyah, Himriti, tafsir Jalalain dan Alfiyah gitu, kitab-kitab yang diajarkan di pesantren gitu. Dan selepas itu saya ke Jakarta. Baik. Selepas SMA saya ke Jakarta, saya kuliah di UI. Tahun 93 saya masuk di UI dan saya menjadi mahasiswa abadi kalau di UI karena saya habiskan kuliah selama 16 semester. 16 semester. 16 semester Berarti saya kuliah cukup terkenal ketika itu di UI ya? Iya, saya kuliah di UI 16 semester dan sempat di Dirgantara, Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara, sekolah Katolik, 4 semester di situ. Berarti kejurusannya waktu itu? Filsafat sosial. Kalau Sosial. di FISIP saya di sosiologi, FISIP UI dulu saya di sosiologi. Dan saya kuliah filsafat sosial di STF Dirgantara, sekolah Katolik. Dan waktu itu saya sempat ditanya memang sama orang tua saya, karena orang tua saya ini kiai gitu ya. Karena ngelihat saya kok nggak pulang-pulang, ngapain aja. Saya katakan saya harus 16 kuliah semester double. cukup lama ya, Gus ya? Iya, 16 semester. Kalau sekarang mungkin udah DO tuh, nggak boleh kan. Udah ada pemutihan ya. Saya di STF, ditanya sama orang tua STF itu apa. Saya sampaikan STF Dirgantara, sekolah apa itu. Sebenarnya sekolah filsafat yang banyak calon-calon pastor di situ. Karena dulu ketuanya itu atau rektornya itu Romo Mahnyis. Waktu saya kuliah di sana. Saya sampaikan sekolah Katolik, saya agak takut sebenarnya karena mengatakan bahwa ini sekolah Katolik agak takut karena ayah saya Karena kiai. backgroundnya Iya, kiai ayah saya kiai. Tapi ternyata malah ketakutan ayah saya. Bagus katanya. Memang kita ini harus tahu bagaimana yang diajarkan oleh umat lain, bukan hanya Muslim. Dan itu saya kira yang menumbuhkan kesadaran saya terutama ya terkait bagaimana pentingnya menjaga toleransi itu. Karena ketika saya belajar di STF yang saya dapatkan itu juga nilai-nilai Islam ada di sana. Misalnya bagaimana di STF itu harus menjaga disiplin. Kalau kuliah jam 7 harus masuk jam 7. Baik. Mereka mengajarkan bagaimana tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi harus menjaga kebersihan kampus di STF. Itu kita tidak temui di tempat kampus lain. Ketika saya kuliah di UI juga nggak ada buang sampah aja, nggak ada. Tapi di STF Dirgantara tertib. Itu diajarkan Gitu ya. Itu nilai-nilai keislaman, kebersihan bagian dari iman itu juga nilai-nilai keislaman. Jadi 16 semester lulus dengan gelar filsafat berarti ya? Bukan, saya sarjana sosial kan, karena saya di tetap. FISIP. Saya di STF Dirgantara hanya 4 semester nggak tahan. Karena saya ini bodoh. Saya ini bodoh, saya nggak kuat belajar filsafat, jadi sudahlah daripada saya gila, saya keluar, saya DO sih. Di STF. Akhirnya keluar sebagai sarjana sosial, kurang lebih begitu ya. Nah, sebenarnya terkait dengan apa sih alasannya kok waktu itu mau ngambil ilmu filsafat, terus apa ini ada kaitan dengan hobi? Hobinya apa sih? Hobi saya ini banyak, Mas. Saya main gitar. Saya juga main olahraga, saya biliar, saya main biliar. Olahraga saya macam-macam lah. Jadi hobi saya itu, dan lebih kuat lagi sebenarnya hobi saya membaca sih. Saya lebih senang membaca dibanding yang lain gitu. Nah, saya memilih filsafat itu, saya terkesan dengan satu pernyataan almarhum Cak Nur Khalis Majid. Beliau mengatakan bahwa
satu potongan ayat inna dina indallahil Islam itu bahwa tidak ada paksaan dalam berislam itu, beliau memaknai bahwa Islam itu harus dimulai dari keraguan. Apa buktinya? Kalimat tauhid itu la ilaha illallah itu la itu artinya tidak. Itu artinya keraguan. Jadi kita harus meragukan segala sesuatu sebelum kemudian kita beranjak meyakini. Dan ini sangat filosofis kan. Nah, saya pengen tahu orang kok bisa berpikir secerdas ini itu apa sih? Gitu. Penasaran awalnya. Penasaran, ya. Makanya terus saya kuliah di STF itu filsafat itu. Karena biasanya teman-teman filsafat kan pemikirannya cukup unik sebenarnya. Iya, itu makanya nah, itu. Tadi kalau saya ngelihat sebelum saya mencapai ke lantai 3 di sini, banyak sekali piagam-piagam penghargaan yang didapat dari teman-teman GPI Ansor. Dan yang menarik adalah ada piagam pesan-pesan dari tokoh-tokoh publik di sini untuk GPI Ansor. Itu sebenarnya apa sih semangat yang ingin disampaikan? Ya itu tadi bahwa gini, kita tidak boleh jumawa, saya kira. Ansor ini tidak boleh jumawa. Organisasi besar dengan anggota yang banyak gitu ya, dengan catatan sejarah yang panjang, saya kira tidak boleh jumawa. Kita tidak boleh subjektif dalam menilai diri kita sendiri. Kita harus sering-sering muhasabah. Muhasabah itu introspeksi, menilai diri sendiri. Kalau kita tidak mampu menilai diri sendiri, biarkan orang lain yang menilai kita. Saya kira pesan-pesan yang tadi sepanjang tangga itu sebagai pengingat kepada kita bahwa kita ini ya sebagaimana manusia biasa, kita ini punya kekurangan, kita ini punya banyak ketidakberdayaan, jadi tidak boleh terus kemudian mentang-mentang kita ini organisasi besar dengan jumlah yang banyak, dengan prestasi yang sekian panjang gitu, kemudian merasa paling besar, merasa paling benar, tidak boleh. Saya kira itu bagian dari pengingat agar kita tetap rendah hati lagi. Karena terkadang kritik malah bisa membangun sebuah masyarakat begitu ya. Baik, mungkin terakhir Gus Agut ini harapan Anda kepada GPI Ansor sendiri dan juga seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, jadi begini, kita harus menjadi bagian dari sejarah. Kita tidak boleh dilindas oleh sejarah. Bagaimana menjadi bagian dari sejarah? Saya kira dengan cara mencintai keadaan kita hari ini. Keadaan bahwa kita ini berbeda-beda. Keadaan bahwa kita ini disatukan dengan sebuah cita-cita yang sama, bahwa kita ini disatukan dengan harapan atas peradaban kemanusiaan yang sama, dengan cita-cita negara yang besar yang sama. Gitu. Saya kira ini pesan yang harus sama-sama kita internalisasi, kita masukkan dalam diri kita agar masa depan kita dan negeri ini saya kira jauh menjadi lebih baik daripada sekarang. Jadi poinnya harus berlomba-lomba dalam kebaikan seperti tadi Gus Agut bicarakan ya. Baik, terima kasih banyak Gus Agut telah meluangkan waktu bersama kami dalam program Talk kita. Dan pemirsa, akhir kata saya Reva Fardani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.